Hadis berikutnya. Hadis yang ke-12. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa hakadha. Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, min husni islamil mar'i, termasuk bukti kebagusan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkannya dia terhadap sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Hadis hasan riwayat Tirmidzi dan lainnya. Ini hadis yang merupakan dasar dalam masalah adab. Jadi barang siapa yang betul-betul melaksanakan hadis ini, maka dia orang yang sangat beradab. Jadi dasar seluruh permasalahan adab ini bisa kembali kepada hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tentang husnul islamil mar'i, kebagusan Islam seseorang. Kebagusan Islam seseorang itu bertingkat-tingkat, dan cukuplah seseorang dikatakan dia bagus Islamnya tatkala dia telah menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Itu sudah bagus. Jadi bagus Islamnya dalam batasan yang minimal, itu dia meninggalkan seluruh yang haram dan mengerjakan seluruh yang wajib. Setelah itu, setelah dalam batasan minimal untuk mencapai derajat kebagusan Islam, maka untuk sampai kepada puncaknya, puncak kebagusan Islam seseorang, yaitu sebagaimana tersebut dalam hadis Umar bin Khattab, hadis Jibril, maka manusia bertingkat-tingkat. Jadi puncaknya sampai tataran maqam muraqabah atau maqam musyahadah. Maqam muraqabah itu dalam setiap aktivitasnya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, maka kemudian kalau dia tidak akan mengerjakan yang haram dan tidak akan meninggalkan yang wajib, dan kalau mengerjakan hal-hal yang dan di dalam melaksanakan yang wajib juga mengerjakan dengan sebagus-bagusnya karena Allah memperhatikannya, dia merasa diperhatikan Allah. Demikian juga tatkala dia kemudian mengerjakan yang sunnah, senantiasa membaguskan setiap aktivitasnya. Ini maqam muraqabah. Adapun maqam musyahadah, yaitu dia senantiasa mengkaitkan asma dan sifat Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas hidupnya. Kemudian dia berjalan sesuai dengan tuntutan dan konsekuensi dari pengenalan dia yang mendalam kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bukti kebagusan Islam seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting, tidak bermanfaat. Ya, sesuatu yang tidak penting bagi seseorang adalah yang tidak bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sesuatunya tersebut tidak memberikan manfaat bagi dia untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Dia tidak mengambil faedah pun baik untuk dunianya maupun untuk akhiratnya.
itu sesuatu yang malayakni. Nah, dan harus diingat bahwa standar manfaat itu diukur oleh syariat. Jadi syariatlah yang menentukan apakah sesuatu itu memberikan manfaat bagi dunia akhirat atau tidak memberikan manfaat. Bukan berdasarkan standar selera. Artinya kepuasan. Kalau puas berarti mendapatkan manfaat. Kalau tidak puas berarti tidak mendapatkan manfaat. Bukan. Standarnya adalah syariat. Kalau oleh syariat didorong dengan kuat, itu menunjukkan bahwasanya manfaatnya besar. Namun kalau kemudian syariat memberikan sekedar kebebasan, boleh-boleh saja, itu menunjukkan manfaatnya tidak besar. Tapi kalau syariat mendorong sampai taraf wajib, atau syariat mendorong pada tataran yang sunnah, itu jelas manfaatnya. Dan kalau syariat sampai melarangnya pada tataran yang haram, maka itu jelas bahayanya. Dan kalau syariat melarang dalam tataran yang makruh, maka itu tidak bermanfaat. Dan terkadang membahayakan secara duniawi. Walaupun syariat tidak sampai mengharamkannya. Karena bahayanya tidaklah terlalu. Membahayakan tapi tidak terlalu. Adapun perkara yang mubah itu tergantung. Kalau kemudian mengantarkan kepada yang bermanfaat maka bermanfaat, kalau kepada mengantarkan yang bermadarat maka bermadarat. Maka menjadi kewajiban seseorang demi kebagusan Islamnya untuk meninggalkan semua yang tidak penting. Karena semua aktivitas hamba akan dicatat. Dan celakalah seseorang yang memenuhi catatannya dengan sesuatu yang tidak penting. Termasuk di dalamnya adalah semua bentuk kemaksiatan. Jelas semua bentuk kemaksiatan bukan saja tidak bermanfaat, justru membahayakan. Maka ingatlah tentang hadis ini yang menunjukkan kebagusan seorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena semua aktivitas kita itu dicatat, dan rugi sekali kalau kemudian seorang memenuhi catatannya dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Segala sesuatu dicatat, termasuk rintihan kesakitan, maka tidak ada manfaatnya. Setelah kemudian kita sakit, kemudian aduh sakit sekali. Apa manfaatnya? Toh tidak menyembuhkan juga. Mending cari obat kemudian diobati, sudah selesai. Mau sembuh mau enggak, ya itu urusan belakang. Tapi kalau kemudian sakit. Ini dia akan memenuhi catatan amalnya dengan omongannya tersebut. Karena ma yalfidu min qalin illa ladai raqibun atid. Jadi setiap yang dilafazkan oleh orang itu tercatat. Maka ikhlas fiddin asallallahu yakum, di tangan kalian secara umum banyak perkara yang membuat antum terseret untuk tidak melaksanakan hadis ini. Waktu-waktu kosong sementara kalian megang HP, maka itu kesempatan yang sangat luas untuk melakukan yang sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena tinggal pilih mau permainan model apa.
berjam-jam umat menanti dakwah, menanti penyebaran ilmu. Kalau nggak mau berdakwah ya belajar, tanggung jawab kuliah, duit dari orang tua dikirim untuk kemudian kamu belajar. Sementara waktunya dipakai untuk main game. Atau kemudian nonton bola malam suntuk. Kalau untuk sholat malam, atap disiram air pun tidak bangun. Tapi begitu giliran Juventus lawan Parma, maka langsung bangun. Bahkan nyiapkan bel, dan bekernya dipasang. Pukul 01.00 dipasang. Demi menonton bola. Itu realita. Menunjukkan bahwasanya kebanyakan manusia tidak melaksanakan nasihat Rasulullah SAW, tidak membuktikan tentang kebagusan Islamnya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma ya'ni. Bahkan luar biasa memang. Hanya untuk urusan nonton bola sampai nggak tanggung-tanggung layar tancap nonton bersama. Ini memang semakin lama semakin kayak nggak ada kegiatan saja. Maka wajar kalau kemudian tsunami menggulung, karena seperti tidak ada kegiatan hidup saja, nggak ada kegiatan yang bermanfaat, sehingga kemudian serba hidup dengan foya-foya dan penuh permainan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah hanya kepadaku. Adapun kemudian seseorang mencari hiburan barang sebentar dua bentar demi mendapatkan istirahat atau mendapatkan manfaat dengan hiburan tersebut untuk kemudian fresh kembali, maka wajar yang seperti itu. Demikianlah Rasulullah juga kadang dia guyon, dia kadang bergurau, namun tidak kemudian guyonnya Rasulullah sampai tertawa ngakak sangat. Tidak dikenal Rasul demikian, paling tersenyum sampai kelihatan giginya. Tertawa ngakak bukan adat Rasulullah SAW. Karena nggak ada manfaatnya. Jadi coba perhatikan dalam kehidupan kita. Makanya sebagaimana sudah saya sampaikan di awal perjumpaan kita, bahwasanya hadis Arba'in An-Nawawiyah ini adalah merupakan hadis-hadis usul yang barang siapa orang mau betul-betul mempelajari dan mendalami apa yang tertera, pelajaran yang terdapat dalam hadis-hadis dalam Arba'in Nawawiyah, maka jelas otomatis bagus Islamnya. Otomatis. Karena dia memiliki sekian kaidah-kaidah yang banyak dalam setiap bab, dalam setiap permasalahan din. Kaidahnya seluruhnya ada di dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dan kemudian dia berbuat dan bertindak berdasarkan kaidah dasar tersebut, maka jadilah dia seorang muslim, mukmin dan muhsin yang sesungguhnya. Maka ikhwah fiddin nasallallahu yakum, yang dibutuhkan sekarang tinggal ketulusan niat, azam yang kuat. Dan Syaikhul Islam Taimiyah rahimahullah, iradah yang kuat, yang jazimah, kehendak yang jazimah, itu kalau kemudian sarana dan prasarana ada, mesti terlaksana. Maka kalau kemudian kita punya angan-angan, saya sih ingin jadi muslim yang bagus. Kok sarana dan prasarana ada, kok tidak terpenuhi, berarti itu irodahnya tidak jazimah, irodahnya tidak kuat. Dan seseorang yang memiliki irodah, memiliki keinginan yang sangat kuat, maka seandainya, karena memang tidak ada sarana dan prasarana, sehingga terwujudnya perbuatan yang menjadi kehendaknya tersebut, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya.
Bukankah ada firman Allah Ta'ala yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang tertinggal dari jihad sementara dia di Madinah. Jadi setiap yang berjihad dia naik gunung, turun lembah, kemudian setiap kecapean yang dialami olehnya, mereka yang tertinggal di Madinah mendapatkan apa? Pahala. Kutiba lahum amalun soleh. Ditulis baginya amal soleh. Karena apa? Mereka tertinggal karena ada uzur. Seandainya mereka ada uzur, mereka pun akan mengalami yang sama. Ya atau bukan? Karena uzur saja. Demikian juga dalam hadis Nabi, barang siapa yang niatkan kalau kemudian saya punya harta seperti si fulan, maka saya akan berinfak sebagaimana si fulan. Tentunya tidak semua orang yang mengatakan demikian. Oh, kalau saya kaya saya akan sedekah banyak seperti bapak fulan. Tidak setiap orang yang mengatakan demikian dan dia punya keinginan seperti itu mendapatkan pahala sebagaimana yang infak tadi, tidak. Allah lebih tahu iradah jazimahnya. Artinya orang ini kalau kemudian betul-betul Allah takdirkan dia mendapatkan harta yang dimiliki oleh si fulan tersebut, pasti dia akan berbuat sebagaimana si fulan tersebut. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sama sebagaimana si fulan yang berharta. Namun betapa banyak orang yang mengatakan dengan lisannya dan secara hatinya juga ada keinginan, tapi tatkala kemudian dia dapatkan justru sebaliknya. Ini menunjukkan bahwasanya iradahnya tidak jazimah. Maka ikhwah fillah nasallallahu alaikum mempertebal tekad, mempertebal azam, betul-betul ingin bertakwa kepada Allah Taala dan setiap kesempatan yang kemudian Allah berikan kemudian diambil. Maka kalau kemudian suatu saat kita tidak dapat kesempatan untuk melaksanakan ketakwaan karena terbatasnya sarana dan prasarana, akan mendapatkan pahala yang sama. Coba, bukankah kemurahan dari Allah SWT yang luar biasa bagi kita semuanya? Jadi dengan keimanan yang jujur, tekad yang jujur, bukti tekad yang jujur, jadi buktinya yaitu tatkala ada sarana dan prasarana demi terwujudnya tekad tersebut dan mesti terlaksana, itu bukti bahwa dia jujur dalam setiap tekadnya. Namun kemudian datang kesempatan, kayaknya masih ada waktu lagi nanti. Kayaknya bulan depan ada ya ini ya? Oh ada. Ya saya yang bulan depan saja lah. Bulan depan datang lagi. Oh, katanya tahun depan juga ada. Ya sudah, saya yang tahun depan. Saya azim kalau tahun depan udah. Pokoknya tahun depan. Dan betapa banyak orang yang demikian. Dan silakan coba dan buktikan. Kalau setiap ada kesempatan kebaikan, kemudian antum ambil. Setiap ada kesempatan kebaikan antum ambil. Maka begitu banyak peluang-peluang kebaikan. Dan ternyata tanpa diduga-duga, peluang kebaikan begitu terbuka lebar. Dengan catatan tadi. Jadi memiliki iradah dan azimah yang sangat kuat. Sehingga setiap ada kesempatan dan dia diberi kelonggaran oleh Allah, bisa untuk melakukan, dia ambil. Maka tanpa diduga-duga dia diberi kesempatan yang tidak diduga oleh sebelumnya. Tidak terbayang sebelumnya bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan demikian. Silakan buktikan kalau tidak percaya. Karena Allah SWT senantiasa memudahkan orang yang menuju kepadanya. Ikhwafidina sallallahu alaikum. Demikian hadis yang ke-12.